Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi, sebelum memulai pemaparan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namun sebelum itu, saya mengaturkan pangandaliman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Nah, perkenalkan, nama saya Ketut Tutur Diatmika dengan NIM 2015 10 10 11 dengan absen 7 rombel 6 agama Hindu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia pertama menurut agama Hindu dan konsep Pancasrada. Baik, langsung ke pemaparan materi yang pertama. Ada teori penciptaan menurut Weda. Nah, sebenarnya sangat banyak teori penciptaan menurut Weda. Namun, dalam hal ini saya akan mengambil satu kitab, yaitu kitab Manawa Dharma Sastra, dengan beberapa sloka. Dengan sloka yang pertama berbunyi, kemudian aku ingin menciptakan makhluk-makhluk hidup, menjalankan tapa dengan maksud menciptakan 10 maharsi, pemimpin dari makhluk hidup. Manawa Dharma Sastra, bab 1.34. Dan yang kedua, mereka menjelmakan 7 manu yang memiliki cahaya cemerlang, para dewa dengan tingkatan-tingkatannya, dan maharsi yang memiliki kekuatan batin yang tinggi. Nah, maksud dari sloka 1 dan sloka 2 ini, bahwa sesungguhnya Tuhan dalam agama Hindu, atau yang kita sebut sebagai Brahman, menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya hanya dengan menjalankan tapa brata. Nah, kemudian beliau menciptakan 10 maharsi pemimpin dari makhluk hidup. Dan beliau menciptakan 7 manu yang memiliki cahaya cemerlang. Dan dipercaya bahwa 7 manu ini akan terus mengalami perkembangan hingga menghasilkan banyak keturunan. Dan terciptalah manusia pada saat ini. Oke, lanjut, sloka yang ketiga dan keempat. Sloka ketiga dan keempat yaitu ada 6 manu lagi yang berjiwa suci dan berpikiran sangat tinggi, yang menjadi warga manu keturunan dari Swayambhu Manu, yang telah menjadikan semua makhluk hidup di dunia ini. Manawa Dharma Sastra, bab 1.61. Dan yang terakhir, ketujuh manu yang gemilang ini, yang pertama adalah Swayambhu Manu, mengadakan dan melindungi semua makhluk hidup serta benda mati di dunia ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan baginya. Nah, siapa itu Swayambhu Manu dan mengapa ada jangka waktu yang sudah ditentukan baginya? Mungkin akan saya bahas di berikutnya. Oke, seperti yang sudah tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bahwa manusia pertama yaitu manusia yang bernama Manu. Siapa Manu ini? Nah, dipercaya bahwa Manu merupakan manusia pertama menurut agama Hindu, yang dimana manusia pertama itu bernama Swayambhu Manu, yang lahir pada Manwantara yang pertama. Nah, apa sih itu Manwantara? Oke, nanti saya jelaskan. Dipercaya bahwa Manu ini, atau Swayambhu Manu, menikah dengan Satarupa, manusia perempuan yang pertama kali turun ke bumi, untuk menciptakan atau menambah keturunan, atau menambah jumlah umat manusia yang akan hidup di dunia ini. Oke. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bahwa Swayambhu Manu diberikan jangka waktu. Nah, apa sih itu jangka waktu? Tadi juga saya menyebutkan tentang Manwantara. Jadi, Swayambhu Manu itu
pertama kali muncul dalam Manwantara yang pertama, yang artinya satu Manwantara setara dengan 71 Mahayuga. Nah, Mahayuga itu apa sih? Jadi, Mahayuga merupakan siklus pergantian zaman dari zaman Satya Yuga hingga zaman Kali Yuga. Itu yang disebut dengan Mahayuga. Nah, lamanya satu Mahayuga ini diketahui setara dengan 4.320.000 tahun. Nah, jadi satu Manwantara ada 71 Mahayuga. Jadi, berapa tahunkah Swayambhu Manu ini sudah berkembang biak atau menghasilkan banyak keturunan? Jadi, dalam satu Manwantara atau sekitar 306 juta 720.000 tahun. Berarti dari tahun yang pertama hingga tahun yang ke-306 juta. Sekian. Itu yang saya dapatkan menurut sumber yang saya baca. Oke, lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Nah, inilah daftar Manawa. Kenapa disebutkan Manawa? Karena keturunan Manu berarti Manawa. Dan kitab daripada keturunan Manu tersebut disebut dengan Manawa Dharma Sastra. Oke, bisa kita lihat yang pertama itu ada Swayambhu Manu, ada Swarocita, ada Utama, ada Tamasa, Ayuwata, Caksusa, dan Manu yang berada dalam Manwantara yang ketujuh atau asal mula manusia pada zaman ini, yaitu berasal dari Waiwasta Manu atau merupakan leluhur dari semua manusia yang hidup pada Manwantara yang ketujuh. Waiwasta juga merupakan putra dari Betara Dewa Surya. Oke. Mungkin sekian dari pemaparan konsep manusia pertama menurut agama Hindu. Saya harapkan dapat dimengerti. Saya lanjut. Nah, berbicara mengenai keyakinan. Umat Hindu sudah mempunyai konsep keyakinan atau kepercayaannya sendiri yang disebut dengan nama Pancasrada. Sesuai dengan namanya, Panca yang berarti 5 dan Srada merupakan kepercayaan. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasrada itu merupakan 5 dasar kepercayaan dalam umat Hindu. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Apa itu semua? Oke, mari kita lihat di pembahasan berikut ini. Nah, bagian Pancasrada yang pertama yaitu Brahman. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan kata Brahman. Jadi, agama Hindu merupakan agama yang monoteisme, yang dimana hanya percaya dengan satu Tuhan. Tetapi, seperti yang kita lihat, Tuhan itu bisa berwujud atau bisa menjelma menjadi banyak hal. Oleh karena itulah, para Maharshi menyebutkannya dengan banyak nama. Adapun sloka yang membuktikan bahwa agama Hindu mempercayai atau hanya percaya dengan adanya satu Tuhan, yaitu slokanya sudah ada di bawah ini, yang berbunyi Ekam Eva Adityam Brahman, yang artinya Tuhan itu adalah sesungguhnya satu, yang kita sebut dengan nama Brahman. Sloka ini saya ambil dari Narayana Upanishad. Nah, bagian Pancasrada yang kedua ada Atman, di mana Atman ini merupakan percikan terkecil dari Brahman, di mana Atman inilah yang memberikan kehidupan bagi seluruh umat di dunia ini, seluruh makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Adapun sloka yang
saya petik satu sloka yang saya petik dengan berbunyi Brahman Atman Aikyam, yang dimana antara Brahman dan juga Atman itu sesungguhnya adalah sama atau satu. Jadi mengapa demikian? Mungkin akan saya lanjutkan pembahasan terkait dengan moksa. Oke, saya lanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang ketiga ada karma pala. Nah, karma pala berarti karma itu berarti perbuatan dan pala itu berarti hasil. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan hasil. Baik itu perbuatan buruk, kita akan mendapatkan hasil yang buruk pula. Entah itu kita berbuat yang baik, maka baiklah yang kita terima. Demikian yang dipercayai. Mungkin tidak agama Hindu saja yang mempercayai hal ini, namun semua agama secara universal percaya bahwa adanya hukum karma. Nah, dalam agama Hindu, karma pala itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada Sanchita Karma Pala. Apa itu Sanchita Karma Pala? Jadi, bisa dianalogikan bahwa perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan yang sebelumnya, maka hasilnya kita dapatkan di kehidupan yang sekarang. Yang kedua ada Prarabdha Karma Pala. Bisa dianalogikan bahwa hasil dari perbuatan yang kita lakukan pada saat ini akan diterima pula di kehidupan kita saat ini. Nah, yang terakhir ada Kriyamana Karma Pala dengan analogi atau perbuatan yang kita lakukan sekarang akan mendapatkan hasil di kehidupan yang akan datang. Jadi seperti itu. Yang keempat, mohon maaf, ada Punarbawa. Umat Hindu juga sangat percaya bahwa adanya lahir kembali. Kenapa umat Hindu percaya demikian? Ada banyak faktor. Yang pertama, faktor hutang. Bahwa umat Hindu memiliki 3 hutang yang belum tuntas dibayarkan pada kehidupan yang sebelumnya. Ini juga berkaitan dengan karma pala. Belum tuntas di kehidupan yang sebelumnya, maka akan mereinkarnasi lagi. Atma itu akan mengambil tubuh seseorang untuk dihidupi, dan orang tersebut haruslah membayar utang-utang yang masih tersisa pada kehidupan yang sebelumnya untuk melepaskan Atman dari keterikatan duniawi, sehingga Atman itu dapat menyatu dengan Tuhan atau Brahman Atman Aikyam. Jadi seperti itu. Dan faktor yang kedua, karena umat manusia belum sesungguhnya benar-benar menjalankan ajaran Dharma, sehingga hal tersebut menjauhkan umat manusia dari keberadaan atau untuk menyatu dengan Brahman. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu moksa. Moksa ini bisa dikatakan sebagai tujuan tertinggi umat Hindu, atau bisa disebut sebagai moksatam jagadita yacha iti dharma. Tujuan tertinggi umat Hindu yaitu untuk mencapai jagadita atau kebahagiaan lahir dan batin, serta menyatu dengan Sang Hyang Widi atau Brahman, Tuhan dalam bahasa Bali. Nah, adapun tingkatan moksa dikatakan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada samipya atau moksa yang dialami oleh maharsi atau para yogi karena melakukan yoga samadhi. Yang kedua ada sarupya, moksa yang didapatkan karena kelahirannya, seperti Sri Krishna, bahwa kita tahu semua bahwa Sri Krishna, Sri Rama, dan juga Buddha merupakan awatara dari Dewa Wisnu, sehingga sudah pasti beliau mendapatkan moksa atau penyatuan dengan Brahman.
bahwa Brahman itulah yang turun ke dunia ini, menjelma sebagai Sri Krishna, menjelma sebagai Sri Rama, dan juga menjelma sebagai Buddha untuk menghapus keangkaramukaan yang ada di bumi atau yang menyebabkan bumi itu mendapatkan bahaya. Nah, yang ketiga ada Salokya, bahwa Salokya dikatakan berada setingkat dengan para dewa. Jadi umat manusia dapat moksa, namun belum menyatu secara benar-benar menyatu atau secara pasti dengan Brahman, hanya pada tingkatan para dewa saja. Nah, yang terakhir merupakan Sayujya, di mana kebebasan tertinggi, bahwa Atman itu menyatu dengan Brahman atau Brahman Atman Aikyam. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya mengalami banyak mungkin sumbernya terlalu sedikit, atau mungkin materi yang saya sampaikan kurang dapat dimengerti. Saya mohon maaf. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Harmoni.